Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudin Nizar. Saya akan menjelaskan tentang linguistik diversity, Babel and Beyond. Pertimbangan keragaman linguistik berarti lebih dari pertimbangan perbedaan antara bahasa yang berbeda-beda Prancis dan Cina. Misalnya, mungkin ada keberagaman bahasa yang cukup besar, bahkan dalam suatu kelompok yang juga menggunakan bahasa yang sama. Seperti yang dikatakan Oscar Wilde, kami benar-benar memiliki segalanya, sama dengan Amerika saat ini, kecuali tentu saja bahasa. Perbedaan seperti itu mungkin sama pentingnya dengan komunikasi manusia dan kesalahpahaman manusia, dan mereka mungkin tidak begitu jelas. Seperti sekelompok orang menyebut sesuatu petrol, bensin, sementara yang lain menyebut gasolin, dan itu artinya juga bensin. Fromkin dan Rothman, 1978. Berapa banyak orang di dunia yang dapat disatukan sehingga tidak ada satu orang pun yang mengerti bahasa digunakan oleh orang lain? Mengingat bahwa ada miliaran orang di dunia, jumlah bahasa saling tidak dapat dipahami agak kecilnya sekitar 3.000 menurut Saran dan sebanyak 8.000 menurut yang lain. Beberapa derajat kejelasan adalah satu hal pemahaman nyata tanpa tingkat kesalahpahaman yang substansial adalah sesuatu yang lain. Sebagai besar dari kita hidup dalam masyarakat multi budaya modern dengan divisi tambahan karena kelas, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lokasi geografis. Kemungkinan kesalahpahaman semacam itu yang berasal dari bahasa adalah tentu saja sangat besar, dan pentingnya kesalahpahaman semacam itu dalam ketidakharmonisan budaya dapat diremehkan. Masalah mungkin timbul dalam hal interpretasi dan parasodi frasa atau perilaku nonverbal yang menyertai bahasa. Language of the world, bahasa dunia. Seperti yang dicatat oleh Jen Aichichen 1981 halaman 16, di dunia di mana manusia menjadi tua, berudu berubah menjadi katak, dan susu berubah menjadi keju, aneh dan akan aneh jika bahasa saja tetap tidak berubah. Dan sebagai ahli bahasa Swiss, Ferdinand de Saussure mencatat, waktu mengubah segalanya, tidak ada alasan mengapa bahasa harus lepas dari ini hukum universal. Bahasa terus berubah, mereka tumbuh, mereka memiliki anak perempuan, mereka mati. Bahasa Inggris yang digunakan di jantung Inggris 1 milenium yang lalu hampir tidak dapat dikenali sebagai bahasa Inggris saat ini. Bahasa Beowulf disebut bahasa Inggris kuno hampir 400 tahun kemudian. Chaucer menulis The Cabalisters, di sini bahasa Inggris disebut Middle bahasa Inggris dapat dikenali dan bahkan dimengerti saat ini. What that April with his sources so the north of March had burst to the root, berarti when April with its sweet shower the drought of March had burst to the root. Artinya ketika April dengan hujan manisnya, kekeringan di bulan Maret telah menusuk sampai akar-akarnya. Cabang linguistik bahasa membahas tentang bagaimana bahasa berubah, apa jenisnya perubahan terjadi, dan mengapa ini terjadi disebut linguistik historis dan komparatif. Kami menyebutkan secara singkat pada bab 4 bagaimana Darwin pada abad 19 dari revolusi biologis memiliki pengaruh besar pada linguistik dan memimpin untuk pengembangan pohon silsilah untuk bahasa, di mana setiap bahasa ditelusuri sebagai bahasa kembali ke nenek moyang yang sama atau non-umum. Atas dasar pemeriksaan yang ada, bahasa tampaknya mungkin untuk menyimpulkan fakta tentang bahasa induk yang mungkin atau tidak mungkin tidak masih hidup. Perhatikan misalnya 3 kata berikut dalam 4 bahasa Roman dari halaman 1973. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesamaan kata di antara keempat bahasa tersebut dan perbedaan dari bahasa Inggris, tapi yang juga penting adalah perbedaan antara 4. Dalam bahasa Prancis kami menemukan S, sedangkan kami menemukan K dalam bahasa lainnya.
NS Komprehensif suara reguler umum mendukung pandangan bahwa Prancis, Italia, Spanyol diturunkan dari bahasa yang sama dengan seperti yaitu. Hal yang pernah perlu diperhatikan adalah kesamaan di antara keempat bahasa tersebut dan perbedaan dari bahasa Inggris. Tapi tidak juga penting ada perbedaan antara empat dalam bahasa Prancis. Orang tua dapat mencontohi dari anak perempuan, kakek nenek pada giliran dari orang tua menggunakan teknik nenek moyang yang sama dengan bahasa Celtic, bahasa Jermanik, bahasa Italik, bahasa Hellenic, bahasa Yugoslavia, dan bahasa Indo-Iran. How language differ? Bagaimana bahasa bisa beda? Perbedaan antara bahasa sangat luas dan langsung terlihat jelas. Untuk misalnya, jumlah yang jenis bunyi ujaran dan cara menggabungkan berbeda-beda bahasa. Bahasa Inggris memiliki 40 fonem suara ucapan yang berbeda, sedangkan bahasa Hawaii memiliki 11 atau 12. Bahasa-bahasa dunia juga sangat berbeda dalam variasi bentuk kata yang ditemukan. Rumpun bahasa Indo-Eropa misalnya sangat berpengaruh. Bentuk dari kata benda, ganti, dan terkadang kata sifat dan artikel. Linguistik universal. Di bagian terakhir kami mempertimbangkan bagaimana bahasa di dunia mungkin berbeda. Di sini kami akan mempertimbangkan beberapa sifat invarian yang disarankan dari bahasa manusia. Pada tahun 1788, James Battle menulis, bahasa oleh karena itu menyerupai manusia dalam hal ini, meskipun masing-masing memiliki kekhasan yang membedakan satu sama lain. Namun semua memiliki kekhasan tertentu, kualitas yang sama. Keunikan masing-masing bahasa dijelaskan dalam tata bahasa dan kamus masing-masing. Hal ini semua bahasa memiliki kesamaan atau yang diperlukan untuk setiap bahasa diberlakukan dalam sains yang oleh beberapa orang tersebut tata bahasa universal atau filosofis. Ciri-ciri umum atau universal bahasa telah dicari hampir setiap tingkat linguistik dan bukti kini telah terkumpul bahwa memang ada fenomenologis, sintaksis, dan bahkan semantik universal. Contoh universal linguistik pada tingkat fonologis adalah teori ciri cara Jackson, di mana setiap keluaran komponen fonologis bahasa dapat dicirikan dalam sejumlah kecil berbagai fitur fonetik universal. Contoh universal linguistik di tingkat sintaksis adalah bahwa semua bahasa memiliki kategori sintaksis tetap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.